datang di acara 10 menit yang bermakna, teladan perempuan signifikan di Alkitab. Dan sekarang kita akan membahas perempuan yang sangat signifikan di Perjanjian Lama bernama Rahab. Wow, Rahab. Tahukah Anda? Rahab punya latar belakang dan masa lalu yang bisa dibilang sangat kelam karena dia seorang pelacur. Dan bisa dikatakan dia pelacur papan atas, saudara. Dia ternyata salah satu perempuan yang signifikan di Alkitab dan luar biasa. Walaupun masa lalunya pelacur di Yeriko, jika kita membaca kisahnya, bisa kita baca secara detail di kitab Yosua 2. Dan di ayat 1 dikatakan bahwasannya dia seorang pelacur. Tetapi tahukah saudara, hidupnya berubah besar, bertransformasi sangat drastis dari sebelumnya. Karena apa? Kita akan mempelajari ini. Karena imannya yang begitu besar kepada Allah Israel. Padahal Rahab sendiri adalah seorang wanita Kanaan dan perjalanan hidupnya menunjukkan Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita. Mau apapun suku kita, kebangsaan kita, keluarga kita. Ini menunjukkan Tuhan bisa memakai siapa saja. Tidak peduli apa latar belakang Anda. Dan dari Rahab ada banyak inspirasi bagi kita perempuan Kristen untuk menjadi perempuan Kristen yang saleh, yang cakap. Mari kita belajar dari wanita yang ternyata seorang pelacur, tetapi karena imannya Tuhan memakainya begitu luar biasa. Jadi teladan yang pertama kita pelajari, dia punya iman yang mengalahkan masa lalunya. Walau dia pelacur kelas kakap dan mungkin para bangsawan, semua raja-raja sudah pernah memakai jasanya. Dia bukan wanita yang minder atau udah deh kepalang gue udah jatuh dalam dosa. Ngapain lagi udah. Dan tahukah saudara, imannya luar biasa. Dia sekalipun penuh dosa sebelumnya, tapi dia tahu ini yang harus kita miliki. Siapa sih di antara kita yang nggak punya masa lalu, saudara? Jangan pikir wanita-wanita hebat di Alkitab itu nggak punya masa lalu. Oh, punya saudara, ada yang pelacur, ada yang pezina, saudara. Tetapi ini yang kita pelajari. Ketika dia bertemu Allahnya Israel, bahkan belum pernah bertemu. Rahab ini punya iman yang besar ketika dia mendengar mungkin dari para pengguna jasanya ya, pelanggannya, mohon maaf ya saudara ya. Diceritakan, dia dengar, diceritakan bagaimana kehebatan Raja Israel, saudara. Padahal dia hidup di tengah bangsa Yeriko yang menyembah berhala, saudara. Wow, itu mengerikan orang-orang Kanaan. Mereka tidak kenal Allah Israel, tetapi mungkin imannya timbul dari pendengaran seperti yang kita ketahui